Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 221. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah dari seorang Muchen dan juga Luoli berubah ketika mereka berdua melihat seseorang yang telah dikenalnya dari keluarga Wen yang datang ke tempat ini. Orang itu merupakan Wen Qingxuan. Menjelang terbukanya jurang suci kuno, sebuah tempat telah menjadi incaran dari banyak kekuatan. Awalnya, suasana berubah ketika seorang wanita dari keluarga Wen datang bersama dengan seorang gadis cantik berpakaian ungu dan memasuki pavilion ini. Gadis itu ternyata tak lain merupakan Wen Qingxuan, teman lama dari Muchen dan juga Luoli yang pernah bertarung bersama ketika di dalam kompetisi besar 5 akademi spiritual. Setelah sekian lama berpisah, mereka akhirnya bisa bertemu kembali secara tak terduga. Wen Qingxuan terlihat sangat senang ketika dia melihat Luoli, meski tetap menggoda Muchen seperti dahulu, memperlihatkan hubungan persahabatan yang cukup akrab. Percakapan mereka kemudian mengungkap bahwa Wen Qingxuan sebenarnya adalah orang yang berasal dari keluarga Wen wilayah utara ini, sebuah kekuatan super yang semakin berpengaruh di dalam dunia seribu besar. Muchen pun menyadari bahwa kemajuan pesat dari Wen Qingxuan tidak lepas dari dukungan keluarganya. Di sisi lain, Wen Qingxuan juga mengetahui bahwa Muchen dan juga Luoli datang untuk memasuki jurang suci kuno. Dia merasa gembira karena mereka berkesempatan bertarung bersama-sama lagi seperti pada masa lalu. Di tengah pertemuan itu, diperkenalkan pula seorang bernama Wen Xiyu, anggota keluarga Wen yang bersikap ramah kepada Muchen dan juga Luoli. Meskipun Wen Qingxuan tampak tidak terlalu menaruh perhatian padanya. Sementara itu, wanita tua yang datang bersama dengan mereka yang telah mengawal menunjukkan sikap dingin kepada seluruh pria, tetapi tetap mengakui kecantikan dan juga bakat dari seorang Luoli. Setelah seluruh peserta menerima token pembasmi iblis sebagai syarat untuk memasuki jurang suci kuno, Muchen mulai menyadari bahwa persaingan kali ini jauh lebih berat. Banyak kekuatan besar telah berkumpul bahkan sebelum jurang suci kuno itu benar-benar muncul. Ketegangan pun mencapai puncaknya ketika 3 kelompok yang sangat kuat memasuki pavilion 1000 agung ini secara bersamaan. Kehadiran mereka langsung menciptakan tekanan luar biasa yang membuat seluruh ruangan menjadi sangat sunyi. Muchen pun segera mengenali lambang menara Buddha pada pakaian mereka. Itu adalah simbol khas dari klan Buddha kuno, salah satu dari 5 klan kuno yang paling berkuasa di dalam dunia seribu besar. Rombongan tersebut telah dipimpin oleh 2 orang lelaki tua dan juga seorang wanita yang semuanya merupakan tingkat penguasa surgawi, diikuti oleh para ahli muda dengan aura yang sangat mengesankan. Kemunculan mereka menjadi pertanda bahwa perebutan kesempatan di dalam jurang suci tidak hanya melibatkan para jenius biasa, tapi juga para pewaris dari kekuatan tertinggi dunia. Muchen pun menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi salah satu pertarungan yang paling sengit yang pernah dihadapinya. Setelah 3 tim dari klan Buddha kuno memasuki pavilion 1000 agung, suasana langsung berubah tegang. Di antara mereka terdapat 3 orang penguasa surgawi yang telah memimpin rombongan ini, serta para jenius muda yang mewakili aura luar biasa. Dewa Api Merah Tua menyadari bahwa kedatangan mereka bukan tanpa tujuan, melainkan untuk memperebutkan kesempatan besar di dalam jurang suci kuno. Saat para penguasa surgawi itu memandang Muchen, pagoda suci mengambang di dalam tubuhnya tiba-tiba bereaksi yang kemudian memancarkan simbol menara Buddha. Reaksi itu pun langsung membuat para tetua klan Buddha kuno terkejut karena hanya anggota klan mereka yang seharusnya mampu menggunakan teknik tersebut. Mereka pun mulai mempertanyakan asal-usul dari Muchen ini. Rahasia itu akhirnya terbongkar ketika Tetua Gu mengenali Muchen sebagai putra berdosa, anak dari King Yanjing yang telah lama dianggap melanggar aturan dari klan Buddha kuno. Mendengarkan hal itu, seorang tetua berjubah perak langsung menangkap Muchen untuk dibawa kembali ke dalam klan Buddha kuno dan akan diadili oleh Tetua Agung. Namun, Dewa Api Merah Tua segera melindungi Muchen dan menghancurkan tekanan spiritual yang ditujukan kepada Muchen. Ketegangan pun meningkat ketika 2 penguasa surgawi lainnya dari klan Buddha kuno bersiap untuk menghadapi Dewa Api Merah Tua. Pertarungan besar hampir pecah, sementara semua orang di dalam pavilion ini hanya bisa menyaksikan dalam diam karena kekuatan para penguasa surgawi berada di
tingkat yang sangat mengerikan. Di saat situasi hampir tak terkendali, seorang wanita cantik berpakaian istana dari klan budak kuno menghentikan tindakan dari kedua tetua tersebut. Dia mengingatkan bahwa tetua agung telah melarang para penguasa surgawi untuk menyerang Muzhen secara langsung. Awalnya Muzhen tidak mengerti kenapa wanita itu membela dirinya, tapi tak lama kemudian terungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa wanita itu ternyata adalah King Xuan, adik kandung dari King Yanjing, ibu dari Muzhen. Artinya King Xuan ini adalah bibi dari Muzhen. Meskipun begitu, Muzhen juga mengetahui bahwa hubungan antara King Xuan dan juga ibunya telah lama retak. Karena itu, dia tidak berharap mendapatkan perlindungan hanya karena hubungan darah tersebut. King Xuan tetap bersikap dingin. Dia menegaskan bahwa dirinya hanya mengingatkan tentang aturan dari klan, bukan untuk membela Muzhen secara pribadi. Dia juga memperingatkan kedua tetua bahwa jika sampai mereka melanggar aturan dari tetua agung, maka mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya. Hal ini membuat kedua tetua itu akhirnya mengurungkan niat mereka, karena mereka menyadari King Yanjing kini telah menjadi ahli formasi roh yang sangat kuat dan bisa menimbulkan konsekuensi besar bagi klan budak kuno. Meskipun gagal menangkap Muzhen, kedua tetua itu tetap mengancamnya. Mereka memberikan peringatan agar Muzhen menyerahkan diri kepada klan budak kuno demi mengurangi penderitaan dari ibunya. Ancaman tersebut menjadi sebuah pertanda awal konflik antara Muzhen dan juga klan budak kuno yang dimulai secara terbuka. Setelah diancam untuk menyerahkan diri ini, Muzhen justru memberikan sebuah jawaban yang cukup mengejutkan. Dengan penuh keyakinan dia menyatakan bahwa suatu hari nanti dirinya memang akan datang ke dalam klan budak kuno, tapi bukan untuk menyerahkan diri. Dia akan datang untuk membawa pulang ibunya, dan siapapun yang menghalangi dirinya maka akan dihancurkan. Bahkan jika itu harus menghancurkan seluruh klan budak kuno menjadi tanah. Ucapan berani dari seorang Muzhen membuat semua orang yang berada di dalam tempat ini terdiam. Banyak orang menganggap Muzhen terlalu sombong karena sebagai seorang penguasa bumi atas, dia berani menantang salah satu dari 5 klan kuno. Namun Wen King Xuan justru membela Muzhen. Dia menjelaskan kepada nenek Wen Jiahe bahwa seluruh kekuatan Muzhen didapatkan melalui perjuangannya sendiri tanpa dukungan kekuatan besar manapun. Oleh karena itulah dia percaya Muzhen memiliki potensi yang luar biasa dan suatu hari nanti mampu mencapai tingkat seorang penguasa surgawi. Dewa Api Merah Tua juga memuji keberanian dari seorang Muzhen. Sementara para tetua dari klan budak kuno hanya menertawakan dirinya. Muzhen sendiri tidak lagi membahas ejekan itu. Baginya, waktu yang akan membuktikan segalanya. Setelah itu dia meninggalkan pavilion ini bersama dengan Luoli dan juga rombongannya. Saat melewati tetua King Xuan yang ternyata merupakan adik kandung dari ibunya, Muzhen memilih tetap bersikap dingin. Dia tidak ingin bergantung pada hubungan darah yang selama ini tidak pernah memberikannya sebuah perlindungan. Di sisi lain, tetua King Xuan sempat membela Muzhen ketika tetua Mo Yin menghina dirinya dan juga ibunya. Namun setelah Muzhen pergi, 2 jenius terkuat generasi muda dari klan budak kuno yaitu Xuan Luo dan juga Mo Qin secara terbuka menyatakan bahwa mereka sendiri yang akan menangkap Muzhen karena aturan hanya melarang penguasa surgawi menyerang Muzhen. Mereka sebagai sesama seseorang yang berada di level tingkatan bumi bisa bebas melakukan tindakan. Bagi mereka Muzhen hanyalah mangsa yang cepat atau lambat pasti akan tertangkap. Malam harinya Muzhen kembali berlatih formasi roh yang telah diwariskan oleh ibunya. Ia terus berusaha menguasai formasi pembakar matahari, sebuah formasi tingkat Grandmaster yang cukup sulit. Meskipun berkali-kali gagal, kemajuannya menjadi semakin pesat dan dia merasa sudah hampir mencapai tingkatan Grandmaster formasi roh tingkat tinggi. Di tengah latihan itu, 2 wanita dari cabang keluarga King, klan budak kuno datang menemui Muzhen. Salah satunya adalah King Xuan, utusan dari tetua King Xuan. Dia menyampaikan pesan agar Muzhen segera meninggalkan benua jurang suci demi menghindari bahaya. Menurutnya, Xuan Luo dan juga Mo Qin
adalah dua jenius terhebat di dalam klan Buddha kuno, sekaligus calon penerus pemimpin klan. Jika Mu Chen tetap tinggal dan bertemu dengan mereka berdua, maka peluangnya untuk selamat sangatlah kecil. Namun Mu Chen segera menolak saran itu. Dia tidak berniat mundur sama sekali, hanya karena ancaman dari musuh. Baginya, perjalanan menuju jurang suci kuno tetap harus dilanjutkan. Meski dua lawan terkuat dari klan Buddha kuno kini telah menjadikannya target utama, dan Mu Chen juga telah menegaskan kembali bahwa konflik antara dirinya dan juga klan Buddha kuno tetap akan berubah menjadi pertarungan yang tak lagi bisa untuk dihindari. Melihat tekad dari seorang Mu Chen yang sangat kuat ketika dia menghadapi ancaman dari klan Buddha kuno, setelah menerima peringatan dari King Xuang, Mu Chen sudah membuat keputusan dan dia menolak untuk pergi. Namun dia juga tak lupa berterima kasih atas niat baik dari bibinya itu. Namun Mu Chen tetap berkata bahwa dia tidak akan pernah mundur hanya karena diincar oleh Xuan Luo dan juga Mo Qin. Baginya, jika kedua jenius itu ingin bertarung, maka datang saja. Aku siap untuk menghadapi mereka. King Ling, seorang gadis yang berada di samping dari King Xuang, menganggap sikap dari Mu Chen sebagai sebuah kesombongan yang tak masuk akal. Namun Mu Chen menjawab dengan tenang bahwa selama bertahun-tahun dia mampu bertahan hidup justru karena tidak pernah takut menghadapi kematian. Berbeda dengan para tuan muda seperti kalian yang dibesarkan dengan sumber daya melimpah, seluruh kekuatan kalian miliki didapatkan dengan cara yang cuma-cuma, sedangkan aku melalui perjuangan hidup dan mati. Kata-kata dari Mu Chen itu membuat King Xuang mulai memahami bahwa keberanian dari Mu Chen bukanlah sekedar sebuah kesombongan, tapi itu adalah hasil dari pengalaman yang panjang yang telah menempa dirinya. Sebelum pergi, King Xuang kembali menawarkan bantuan apabila Mu Chen nanti benar-benar bertemu dengan Xuan Luo atau Mo Qin. Meski merasakan ketulusan dari wanita itu, Mu Chen tetap menolaknya. Dia masih menyimpan kebencian terhadap klan Buddha kuno dan akan memilih menghadapi masalah ini sendiri dengan kekuatannya tanpa bantuan apapun dari orang-orang klan Buddha kuno. Di sisi lain, setelah meninggalkan Mu Chen, King Ling masih menganggap bahwa Mu Chen itu terlalu keras kepala. Namun King Xuang justru memiliki sebuah firasat yang berbeda. Dia merasa ada aura yang sangat berbahaya di dalam diri Mu Chen. Aura yang mengingatkannya pada Xuan Luo dan juga Mo Qin. Meskipun kekuatan Mu Chen masih berada di bawah keduanya, tapi King Xuang mulai percaya bahwa pemuda itu mungkin memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Sementara itu, kota Jurang Suci semakin ramai karena kedatangan berbagai tim dari kekuatan-kekuatan besar di dalam dunia seribu besar ini. Seluruh pihak berkumpul sambil menunggu badai ruang dan waktu di Jurang Suci kuno mereda agar mereka bisa memasuki medan warisan tersebut. Selama masa penantian ini, Mu Chen memilih melakukan pengasingan diri dan terus mempelajari formasi roh warisan ibunya, yaitu formasi pembakar matahari. Tujuannya adalah mencapai tingkat Grandmaster formasi roh tingkat tinggi sebelum pertempuran besar dimulai, sehingga dia bisa menghadapi seluruh lawan-lawannya dengan kekuatan terbaik. Di tempat lain, Xuan Luo juga mulai menyusun sebuah rencana. Tetua Gu melaporkan bahwa Mu Chen telah 2 kali menolak undangan darinya. Awalnya, Xuan Luo berniat membujuk Mu Chen agar menyerahkan teknik legendaris satu Qi berubah menjadi 3 kemurnian secara sukarela. Namun setelah ditolak, dia memutuskan untuk merebut teknik itu dengan paksa ketika mereka memasuki Jurang Suci kuno. Meskipun menganggap Mu Chen hanyalah target tambahan, Xuan Luo tetap berhati-hati. Dia memerintahkan bawahannya mengumpulkan informasi tentang seluruh tim dari berbagai kekuatan besar agar tidak ada lawan berbahaya yang luput dari perhatiannya. Di balik sikap yang tenang, Xuan Luo sebenarnya menyimpan ambisi yang besar. Dia ingin menangkap Mu Chen, memancing King Yanjing bertindak, dan memanfaatkan kekacauan itu untuk memperkuat posisinya sebagai calon pemimpin klan Buddha kuno berikutnya. Dengan demikian, pertempuran di dalam Jurang Suci kuno bukan lagi sekedar perebutan warisan, tapi juga awal dari pertempuran besar yang melibatkan ambisi, balas dendam, dan juga masa depan klan Buddha kuno itu sendiri. Di pihak dari klan Buddha kuno, Tetua King Xuan mulai menyadari bahwa Mu Chen, keponakannya itu jauh lebih luar biasa daripada yang diperkirakan oleh banyak orang. Setelah mengumpulkan berbagai informasi, dia mengetahui bahwa Mu Chen berhasil mencapai tingkat penguasa bumi atas dengan usahanya sendiri
diri dan pernah menjadi juara dari seorang putra benua di dalam benua surga barat. Bahkan dia juga memiliki hubungan dengan Kaisar Api Soyen dari wilayah api yang tak berujung. Menurutnya, seandainya Mu Chen dibesarkan di dalam klan Buddha kuno, mungkin bahkan Xuan Duo tidak akan pernah mampu menandingi dirinya. Oleh karena itulah, bibi dari Mu Chen ini kemudian memerintahkan King Xuang untuk melindungi Mu Chen jika terjadi bentrokan dengan Xuan Duo dan juga Mo Qin di dalam jurang suci kuno. Tak lama kemudian, masa penantian selama setengah bulan pun berakhir. Ketika badai ruang dan waktu mulai melemah, seluruh kota jurang suci ini menjadi lebih hidup. Tim-tim dari berbagai kekuatan besar berangkat menuju jurang suci kuno dengan dikawal oleh para penguasa surgawi. Di saat yang sama, Mu Chen juga telah menyelesaikan kultivasinya. Setelah berlatih tanpa henti selama setengah bulan, dia akhirnya berhasil menembus tingkat Grandmaster formasi roh tingkat tinggi. Dia berhasil menguasai formasi pembakar matahari, sebuah formasi yang sangat kuat warisan dari ibunya. Peningkatan ini membuat kepercayaan diri Mu Chen pun bertambah. Dengan tenang dia menyatakan bahwa warisan dari 8 Buddha yang merupakan salah satu warisan terbesar di dalam jurang suci kuno pasti akan menjadi miliknya. Perjalanan menuju jurang suci kuno ini telah dipimpin oleh Dewa Api Merah Tua menggunakan labu merah raksasa miliknya yang mampu menembus ruang dimensi. Di sepanjang perjalanan, Mu Chen dan juga Luoli menyaksikan betapa berbahayanya kedalaman dari benua jurang suci ini. Petir-petir hitam yang mampu menghancurkan seorang penguasa bumi atas pun muncul di mana-mana. Tetapi semuanya bisa dengan mudah dinetralkan oleh kekuatan dari Dewa Api Merah Tua. Namun, menurut sang senior itu, semua ini hanyalah ancaman kecil jika dibandingkan dengan kondisi di dalam jurang suci kuno itu sendiri. Karena tempat itu telah dipenuhi anomali yang terbentuk dari sisa kekuatan para penguasa surgawi yang telah gugur pada perang kuno melawan klan ras jahat asing. Bahkan setelah ribuan tahun, kekuatan mereka masih cukup dahsyat untuk menciptakan lingkungan kematian yang bisa melenyapkan para ahli dengan sangat mudah. Dewa Api Merah Tua juga mengingatkan bahwa selain para jenius dari berbagai kekuatan besar seperti klan Buddha kuno, mereka juga harus waspada pada para pembasmi iblis veteran. Para petarung berpengalaman itu telah bertahan hidup dalam pertempuran melawan para iblis selama bertahun-tahun, dan kemampuan mereka tidak kalah berbahayanya jika dibandingkan dengan Xuan Duo ataupun Mo Qin. Menjelang akhir perjalanan ini, rombongan dari Mu Chen pada akhirnya tiba di depan badai ruang dan waktu, gerbang menuju sebuah jurang suci kuno. Pemandangan yang terbentang benar-benar luar biasa. Badai perak raksasa itu telah memenuhi langit, seolah menghancurkan ruang dan waktu itu sendiri. Dari kejauhan saja, tekanan dipancarkan oleh badai perak raksasa itu membuat Mu Chen sangat sulit bernafas. Bahkan Dewa Api Merah Tua, seorang penguasa surgawi, menunjukkan ekspresi serius ketika mendekati badai perak raksasa. Ketika mereka menunggu waktu yang terbaik untuk bisa menembus badai ruang dan waktu, Luoli mengungkapkan bahwa Wen King Xuan telah mendapatkan informasi penting mengenai lokasi reruntuhan seorang penguasa surgawi dan mengundang mereka berdua untuk bekerja sama. Awalnya Mu Chen merasa ragu karena informasi seperti itu sangatlah berharga. Tapi setelah mengetahui bahwa persaingan di lokasi tersebut pasti sangatlah ketat, dia pun akhirnya setuju untuk bergabung dan menganggap bantuan dari Wen King Xuan sebagai sebuah bentuk kepercayaan. Tidak lama kemudian, Dewa Api Merah Tua memberitahu bahwa saat yang paling dinanti akhirnya tiba. Ketika badai ruang dan waktu itu mulai melemah, dia segera mengirimkan Mu Chen Duoli, senior Lingqi, dan juga naga gajah memasuki jurang suci kuno. Sebelum berpisah, Dewa Api Merah Tua berpesan agar mereka menghancurkan batu jimat giok jika ingin kembali, karena batu jimat itu akan langsung membawa mereka keluar dari wilayah yang berbahaya tersebut. Sesampainya di dalam jurang suci kuno, kelompok dari Mu Chen yang terdiri dari Luoli, senior Lingqi, dan juga naga gajah langsung disambut oleh pemandangan yang cukup mencengangkan di dalam dunia jurang suci kuno.
Tempat itu benar-benar hancur akibat perang besar di zaman kuno. Langit tampak retak, gunung-gunung melayang di udara, tanah dipenuhi jurang-jurang raksasa, bahkan hukum alam seperti gravitasi seolah tidak lagi bekerja dengan normal. Lingkungan ini juga telah dipenuhi oleh tekanan yang luar biasa yang berasal dari sisa kekuatan para penguasa surgawi yang telah gugur ribuan tahun lalu. Menyadari betapa berbahayanya tempat ini, Muchen memutuskan untuk bergerak sambil mengikuti sebuah petunjuk yang ditinggalkan Luoli untuk bertemu dengan Wen King Xuan. Keputusan itu terbukti tepat. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba terjebak oleh bencana alam mengerikan yang disebut sebagai angin transformasi roh. Sebuah angin kuning pucat yang tampak biasa tapi memiliki kemampuan mengerikan untuk bisa menguraikan energi spiritual menjadi pasir. Bahkan tubuh para kultivator yang telah ditempa energi spiritual juga bisa berubah menjadi pasir jika terlalu lama terkena hembusan angin berwarna kuning pucat itu. Naga gajah hampir kehilangan lengannya karena sempat tersapu oleh angin kuning pucat itu sebelum akhirnya dia berhasil diselamatkan oleh Muchen. Luoli kemudian menjelaskan bahwa angin transformasi roh yang berwarna kuning pucat ini merupakan salah satu bencana alam yang paling berbahaya di dalam jurang suci kuno. Tidak ada cara untuk melawannya secara langsung. Satu-satunya pilihan adalah berlindung dan menunggu hingga angin itu mereda dengan sendirinya. Namun di saat semua orang menganggap bahwa angin tersebut sebagai sebuah ancaman, Muchen justru melihat sebuah peluang. Dia mulai berpikir bahwa jika angin transformasi roh ini bisa disegel dan juga dikendalikan, maka kekuatan penghancurnya bisa dijadikan sebuah senjata yang sangat mematikan dalam sebuah pertempuran. Gagasan itu membuat Luoli, Lingqi, dan juga naga gajah terkejut karena belum pernah ada orang yang berpikir untuk memanfaatkan kekuatan dari bencana alam yang berbahaya ini. Dalam hal ini pun kemudian memperlihatkan sebuah perbedaan cara berpikir Muchen jika dibandingkan dengan yang lainnya. Ketika kebanyakan orang berusaha menghindari sebuah bahaya, Muchen justru mencari cara mengubah bahaya menjadi sebuah kekuatan. Hal inilah yang menjadi modal terbesarnya ketika menghadapi berbagai tantangan yang menantinya di dalam jurang suci kuno ini. Di tengah ancaman dari angin transformasi roh yang berwarna kuning pucat, Muchen menemukan sebuah ide yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Muchen kemudian memanfaatkan pagoda suci yang mengambang di dalam tubuhnya yang merupakan pagoda berwarna kristal untuk menyegel angin berbahaya itu dan mengubahnya menjadi sebuah senjata. Naga gajah sempat meragukan rencana dari Muchen. Sebagai mantan anggota dari klan Buddha kuno, dia mengetahui bahwa kekuatan segel biasa tidak akan pernah mampu menahan angin transformasi roh yang bisa menguraikan energi spiritual menjadi sebuah pasir. Namun Muchen menjelaskan bahwa pagoda suci mengambang miliknya memiliki sebuah kekuatan segel yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan menara Buddha kuno biasa yang berwarna emas, sehingga masih ada peluang untuk berhasil. Senior Lingqi juga mengakui keistimewaan dari pagoda kristal yang bernama pagoda suci mengambang milik Muchen, tapi dia juga memberikan peringatan bahwa tindakan itu sangatlah beresiko. Jika sampai penyegelannya gagal, maka pagoda kristal milik Muchen yang menjadi harta paling berharga bisa saja mengalami kerusakan yang serius. Bahkan para jenius dari klan Buddha kuno seperti Xuan Luo tidak akan pernah berani mengambil resiko sebesar itu. Meskipun demikian, Muchen telah teguh pada keputusannya. Baginya, kekuatan besar hanyalah bisa didapatkan dengan keberanian mengambil resiko. Selama bertahun-tahun, semua pencapaian diraih melalui pertarungan hidup dan mati, sehingga Muchen tidak pernah berharap mendapatkan kekuatan tanpa pengorbanan. Luoli sepenuhnya mendukung keputusan dari kekasihnya ini. Dia tidak mencoba menghentikan Muchen, tapi hanya berpesan supaya Muchen segera menghentikan percobaan jika sampai situasinya mulai berbahaya. Muchen pun kemudian mengendalikan pagoda suci mengambang untuk keluar dari dalam tubuhnya, dan kemudian pagoda kristal itu melesat keluar dari goa persembunyian tempat Muchen berada untuk menuju angin transformasi roh. Cahaya kristal dari dalam pagoda kristal tersebut
langsung melindunginya dari kekuatan penghancur angin, sementara daya hisap yang sangat kuat mulai menyerap angin transformasi roh ke dalam menara atau pagoda kristal itu. Setelah cukup banyak angin berhasil diserap, Mu Chen pun kembali menarik pagoda itu dan mengerahkan seluruh energi spiritualnya. Kini tibalah tahap yang paling berbahaya, menggunakan kekuatan penyegel dari pagoda suci yang mengambang untuk menyegel angin transformasi roh di dalamnya. Dengan tekad yang sangat bulat dan tanpa ruang untuk gagal, Mu Chen pun mengaktifkan seluruh kekuatan segelnya dan kemudian dia berharap supaya berhasil mengubah bencana mematikan ini menjadi senjata yang akan dijadikan kartu truf barunya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen benar-benar berhasil menyegel angin transformasi roh yang bisa mengubah segalanya menjadi pasir? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.